Assalamualaikum, masih bersama saya dalam kanal 91L. Di sini saya berkesempatan ada teman yang sudah terlanjur membeli blok aftermarket yang ternyata kasusnya mirip dengan milik saya sebelumnya, yaitu linernya muntir, skew, sehingga tidak pas dengan lubang yang ada di blok silinder. Di sini saya akan mencoba untuk memperbaikinya dan sedikit modifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan performa mesin kecepatan tinggi. Sebentar, saya siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama saya lakukan, saya akan melakukan pengukuran dasar dan memeriksa tanda-tanda pada blok silinder. Kode BJ033 109 cm3. Ukuran yang penting, diameter dari liner boring, panjang liner, jarak dari tepi bawah silinder ke tepi atas liner. Kita periksa kesesuaian piston terhadap blok silinder. Ini sedikit kita lumasin. Masukin. Kita lihat ada bagian seret. Ini perlu honing sedikit nih. Kalau dirasa ada yang seret, jangan dipaksakan untuk langsung dipasang ya. Ini bisa jadi asal muasal mesin macet pada saat kita kendarai. Cari paling tinggi. Saya gunakan kertas milimeter blok. Ini dibalik dengan blok paling atas itu sebagai titik 0. Kemudian ini dimasukkan. Kita arsir menggunakan pensil. Ini setelah dimal, kemudian di bagian belakangnya kita jiplak, jadi seperti ini. Kemudian kita periksa jarak-jarak setiap lubang, apakah antara lubang kiri dan kanan itu sama. Kalau ini sudah oke, kita lanjut untuk memperbaiki muntirnya liner boring. Yuk. Dari hasil pengukuran silinder blok maupun pengemalan menggunakan milimeter blok, kita bisa lanjut untuk perkiraan rasio kompresi maupun durasi. Volume head Satria 2 tak standar sekitar 16 cc dengan volume piston dom untuk piston dolphin yaitu 3,8. Tinggi piston clearance tadi saya ukur menggunakan filler gauge, didapat nilai 0,9. Tinggi exhaust port rencana saya gunakan nilai 27 yang memang sudah banyak dibuktikan oleh mekanik senior. Angka ini sesuai untuk penggunaan harian. Tebal packing head, saya senangnya tidak menggunakan packing, hanya diberi lem tipis dan kemudian dipasang headnya. Diperoleh rasio kompresi terkoreksi yaitu 5,4. Nilai ini bagi saya agak sedikit rendah. Saya nyamannya menggunakan nilai 5,8 sehingga volume head perlu dikurangi yaitu sekitar 14,9 dengan pemapasan head sekitar 0,8 dengan catatan pada squeeze itu tidak dirubah sudutnya, tetap standar dan begitu juga pada diameter squeeze mengikuti diameter piston 56 mm. Kita lanjut untuk durasi exhaust port. Perencanaannya adalah 27
didapat nilai durasi 187,6. Kita lihat nilai itu mendekati nilai 10.000 rpm atau di 9.500 rpm. Untuk transfer torque durasi, blok Dolphin ini agak lebih tinggi dibandingkan dari keadaan Satria 2 tak. Di sini nilainya 38, sementara standar Satria 2 tak sekitar 39. Sehingga diperoleh durasi yaitu 132,3. Yang kita lihat acuan nilai 132 itu optimal di antara 10.000 sampai 11.000 rpm. Dengan nilai block down 27,6, yaitu mendekati 9.000 rpm. Idealnya untuk blok Dolphin ini menggunakan durasi exhaust itu di 26. Saya gunakan sedikit lebih rendah karena nanti akan lebih mudah apabila ada kekurangan, kita naikin sedikit ketimbang kalau memapasnya kebablasan kita tidak bisa mundur ke belakang. Untuk batas lebar exhaust saya gunakan nilai 71%, diperoleh nilai ukuran lebar exhaust 39,7. Modifikasi pada exhaust port blok Dolphin dengan bentuk awal ketinggian 30 dan lebar 32. Rancangan pertama saya berniat untuk mengembalikan ke bentuk standar Satria 2 tak, yaitu dengan bentuk oval tetapi dengan ketinggian 27 dan lebar 40. Namun setelah beberapa waktu saya memikirkan sepertinya agak sayang karena bentuk awal exhaust port blok Dolphin ini lebih mengarah ke bentuk kipas, sehingga saya kembangkan desainnya tetap mempertahankan bentuk kipas. Dari sendalan ini bentuk awalnya, dan yang luar ini yang modifikasi akan saya lakukan dengan tetap mempertahankan radius bagian atas sama dengan keadaan standar Satria 2 tak. Langkah pertama dalam porting, saya akan periksa kesesuaiannya terhadap crankcase Satria 2 tak standar. Digunakan kertas karton yang saya potong mengikuti bentuk crankcase. Nanti kita periksa kesesuaian antara lubang ini terhadap crankcase. Bisa juga menggunakan gasket. Ini setel. Terlihat cukup bagus, hanya sedikit saja. Bisa ditandai dengan spidol bagian-bagian yang perlu dipotong. Di penghujung video ini saya sedikit ingin berbagi tips dalam memperbaiki blok silinder yang kasusnya linernya muntir, terutama untuk blok silinder aftermarket dengan kode 109 cm3 di sini. Saran pertama yaitu untuk bagian bawah liner area sini sebaiknya jangan terlalu banyak dilakukan pemapasan atau porting karena diameternya ini lebih kecil daripada ukuran standar Satria 2 tak, sehingga apabila kita banyak melakukan porting di bagian sini, ini akan menurunkan kompresi di bagian crankcase yang semakin jauh dari kondisi standarnya. Hal-hal penting saja yang memang harus dilakukan, semisal yaitu pemapasan pada bagian antara saluran masuk ke lubang transfer port
Di sini ada undakan dengan ketinggian 1,5 cm. Ini bagus untuk diratakan dan dibuat kemiringan landai. Begitu juga di area busport, di sini juga ada undakan. Saran selanjutnya, ketika kita melakukan pemanasan dan memutar liner silinder ini, dan apabila kita temukan pada bagian area transfer port, busport maupun exhaust port itu tidak bisa kita setel semuanya secara sempurna, saran dari saya kita korbankan di bagian exhaust port. Kenapa begitu? Karena di bagian exhaust port ini kita bisa melakukan porting yang agak banyak, baik ke arah samping maupun ke atas. Sementara pada bagian transfer maupun busport ini agak sensitif. Sedikit saja perubahan daripada ketinggian transfer port bisa menyebabkan tenaga motor itu bergeser ke putaran mesin yang jauh lebih tinggi dari keadaan standar, sehingga kurang cocok kalau dipakai untuk harian. Untuk tips yang terakhir, saya temukan agak kemiripan kedua blok ini yang saya ada di sini, yaitu yang perlu dicek adalah pertama piston clearance pada bagian cylinder block. Kita tes, kita dorong, kita rasakan antara titik mati atas dan titik mati bawah, tidak boleh ada yang seret. Dan juga setelah itu kita periksa ring piston clearance. Ring pistonnya dimasukin, terus kita dorong pakai piston. Kita cek dengan filler gauge. Jangan sampai kita temukan ring piston itu saling bersentuhan. Kedua aspek tadi itu bisa bahaya, menyebabkan mesin ngejim ya. Kan nggak enak ya, kita lagi asik-asik riding tiba-tiba piston macet di jalan, aduh repot. Kayaknya sekian dari saya saran-sarannya, semoga bermanfaat. Salam dari pinggiran Bogor, Jawa Barat.